a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am weak, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am weak, because of what the Lord has done for us. Give thanks. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. Oh, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Buka hati pikiran kami supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Minggu lalu saya ada baca artikel yang ada ilmuwan sosial itu kerjaannya dan meneliti kehidupan sosial, mengatakan bahwa
Di dalam pandemik ini, di dalam masa krisis ini, salah satu sifat atau ciri bertahan hidup bagi manusia adalah psychological homeostasis, yang artinya kecenderungan untuk menjadi terbiasa dengan situasi, apakah baik atau buruk. Jadi judul hari ini saya kasih judul Fruitful in Times of Crisis, yang artinya berbuah di masa krisis. Dikatakan dari penelitian itu manusia terbiasa dengan segala situasi, apakah baik atau buruk. Makanya dikatakan sebab money cannot buy happiness, uang tidak bisa memberi kebahagiaan dan keselamatan pastinya. Karena kita diciptakan Tuhan, kita mempunyai jiwa survival atau jiwa bertahan hidup yang tinggi dalam segala situasi. Maka manusia tetap bertahan sampai sekarang ini. Hari ini kita akan belajar dari seseorang yang menurut saya very good in handling crisis, sangat pintar dalam mengatasi krisis dalam hidupnya. Dalam setiap generasi, Tuhan selalu memanggil anaknya untuk mengikuti panggilan. Menjalani panggilan itu bukan hal yang mudah, tapi dengan taat, Abraham menjalaninya dengan iman. Kita tahu, Abraham dikatakan kaya dengan kambing domba, dengan lembu sapi, dengan emas perak, budak laki-laki, perempuan, unta keledai. Dan pewaris langsung dari keturunan Abraham adalah Ishak. Jadi dia kaya secara material dan juga rohani. Dan pewaris langsungnya adalah Ishak, anak yang Tuhan katakan akan menerima janji Tuhan. Sedikit sekali Alkitab katakan mengenai Ishak, tapi menurut saya Ishak pasti melakukan hal yang signifikan, penting, sampai dijadikan contoh orang yang mendapatkan hasil 100 kali lipat di masa kekeringan. Tapi banyak yang tidak menyadari bahwa Ishak harus melewati begitu banyak masa krisis atau masa sulit dalam hidupnya. Hari ini kita akan belajar bagaimana untuk tetap berbuah di masa krisis melalui hidup Ishak. Krisis pertama yang Ishak alami adalah krisis kepercayaan pada saat bapaknya Abraham mempersembahkan dia sebagai korban bakaran di Gunung Moria. Krisis antara hidup dan matinya butuh perjalanan 3 hari menuju ke Gunung Moria, kemudian Ishak harus terus berjalan kaki bersama bapaknya sambil memikul kayu menuju ke atasnya untuk membangun mezbah. Di Kejadian 22 ayat 7-8 katakan seperti ini. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," saut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Pada saat mereka sampai di tempat untuk mendirikan mezbah di situ, Abraham mulai susun kayu dan kemudian mengikat Ishak dan meletakkan dia di atas kayu api. Berarti Ishaklah korbannya. Bisa nggak saudara bayangkan apa yang Ishak rasakan pada waktu itu? Dia kira-kira umurnya 25 tahun, dia cukup dewasa untuk bisa berontak dan kabur. Tapi Ishak nggak bertanya, kenapa hal ini terjadi sama saya? Seperti kebanyakan dari kita, kalau kita nggak setuju sama keadaan kita. Ishak mengalami krisis pertamanya, krisis kepercayaannya dengan bapaknya. Tapi dengan taat, mungkin pasrah juga. Karena pada zaman itu, konsep mempersembahkan anak kepada dewa adalah hal yang wajar. Dia mungkin bisa kecewa dengan bapaknya. Kok tega ya bapaknya? Buat saudara yang sekarang mempunyai hubungan yang tidak baik atau luka batin dengan papamu, ampuni dia, lepaskan pengampunan. Sekaranglah saatnya, jangan tunda lagi. Percayalah, saudara punya Bapa di surga yang tidak akan pernah mengecewakan dan meninggalkan saudara. Kemudian Ishak tanya, kita tahu korban bakaran itu buat apa? Di zaman perjanjian lama kita harus memberikan korban bakaran kepada Tuhan berupa binatang untuk mengucapkan syukur kita. Dan biasanya juga untuk menebus dosa kita. Ishak tanya, di mana dombanya? Abraham bilang kepada Ishak, God will provide, Tuhan akan menyediakan. Karena dia yakin anak pewaris keturunan janji Tuhan yang dia tunggu-tunggu selama 25 tahun ini pun pasti Tuhan akan menyediakan jalan keluarnya. Dan benar, di masa menit-menit yang menegangkan itu pada saat dia mulai mengambil pisau, malaikat itu menstop Abraham. Dan kemudian Abraham melihat
ada domba yang tanduknya tersangkut di belukar dan akhirnya diambil dijadikan korban bakaran untuk menggantikan posisi Ishak. Kemudian Alkitab menulis, Tuhan memberikan blessing, memberkati Abraham dan keturunannya berlimpah-limpah. Keturunannya seperti bintang di langit dan akan menduduki kota musuhnya karena dikatakan dia takut akan Allah dan tidak segan untuk memberikan anaknya yang tunggal kepada Tuhan. Sama seperti Tuhan yang mengorbankan anaknya yang tunggal Yesus di kayu salib. Melalui keturunan Ishak lah, Abraham lah, semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat karena dikatakan dia taat kepada perintah Tuhan. Kita belajar melalui Ishak di masa krisisnya ini bahwa ketaatan kepada Tuhan akan membuat kita lulus uji dan menyenangkan hati Tuhan. Walaupun harus mengalami hal yang gak enak dan tidak sesuai harapan. Hampir disate, dijadikan korban bakaran, baru aja mengalami situasi yang gak menyenangkan. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan menyediakan terlebih lagi di saat krisis. Pada saat kita masih mau memberikan korban bakaran kita. Korban bakaran kita yaitu persembahan kita kepada Tuhan. Apakah itu berupa waktu kita, tenaga kita, uang kita untuk Tuhan. Krisis kedua yang dialami Ishak adalah pada waktu istrinya Ribka mandul, tidak bisa punya anak. Dikatakan bahwa di Kejadian 25 ayat 21. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya dan kemudian Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya mengandung. Ishak sebagai pewaris tunggal sah keturunan Abraham yang dikatakan keturunannya seperti bintang di langit tidak otomatis membuat Ishak mudah punya anak. Setelah 20 tahun dia baru mendapatkan anak. Seperti iman kita nggak otomatis kita beriman tapi kita harus latih, kita harus uji oleh berbagai cobaan. Baru iman kita bisa lulus uji dan mempunyai iman yang tidak bisa digoyahkan. Untuk badannya ton, berotot harus dilatih. Bukannya kita cuma makan tidur otomatis kita bisa berotot. Seorang pewaris rohani juga harus ada tindakan untuk mencari Allah dan harus tetap berdoa. Saudara dan jangan tunda lagi doa saudara. Mungkin Ishak terlalu nyaman dengan keadaannya. All is good, semuanya baik-baik saja. Menjadi kurang mengandalkan doa. Setelah 20 tahun dikatakan Ishak berdoa dan akhirnya punya anak kembar. Yakub dan Esau. Doa harus seperti nafas kehidupan kita. Kita harus selalu berdoa dalam segala sesuatu. Doa untuk memulai bisnis baru. Doa untuk partner baru. Doa untuk komunitas yang positif dan membangun. Doa untuk pasanganmu jika kalau lagi dekat dengan seseorang. Doa untuk keluargamu. Jangan mengecilkan kuasa doa. Krisis yang tidak bisa punya anak ini pun berhasil dilewati Ishak dengan kekuatan doa. Krisis ketiga yang dialami Ishak adalah pada waktu Ishak mengalami musim kelaparan. Di Kejadian 26 ayat 1 sampai 2. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu." Adalah hal yang wajar seperti yang dilakukan oleh bapaknya Abraham pada waktu musim kelaparan untuk mengungsi ke Mesir. Jadi pada saat perjalanan menuju ke sana, Tuhan minta Ishak untuk diam di negeri yang ditunjuk Tuhan, yaitu di Gerar. Gerar itu adalah daerah Raja Filistin. Mereka bukan bangsa yang takut akan Tuhan. Istrinya aja diminta, kamu ngaku sebagai adik saya. Karena dia takut istrinya diambil dan dia akan dibunuh. Karenanya untuk Ishak taat kepada Tuhan, untuk diamlah adalah suatu hal yang luar biasa. Yang dipegang adalah janji Tuhan. Seperti kita sekarang disuruh diam di rumah aja. Kita harus taat, kita mau meratakan kurva. Supaya semakin sedikit orang yang terjangkit virus dan akhirnya mematikan rantai penularan. Seringkali Tuhan suruh kita jangan pergi, diam di tempat yang Tuhan yang mau. Kita suka gak taat. Kita gak mau, apalagi hal yang Tuhan minta itu seringkali gak masuk logika, gak nyaman atau tidak menguntungkan kita. Yang terjadi adalah pada saat Ishak sedang mengungsi karena kelaparan, Ishak malah diam di Gerar dan mulai menabur benih. Kita baca Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga dia mendapatkan hasil 100 kali lipat sebab dia diberkati Tuhan.
Pada saat mengalami krisis kelaparan di tempat yang tidak jauh dari negerinya, Ishak mulai menabur benih dan mendapatkan hasil 100 kali lipat di tempat yang Tuhan minta. Pada saat krisis, Tuhan gak mau Ishak mendapatkan makanan langsung begitu saja di Mesir, tapi disuruh produktif, disuruh menabur, padahal lagi mengalami krisis kelaparan. Ternaknya mungkin sudah banyak yang berkurang dan bahan pangannya sudah mulai menipis. Apa yang tampaknya mustahil bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Di Matius 13 ayat 8, katakan bahwa yang menabur di tanah yang subur akan mendapatkan hasil 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Jadi angka 100 kali lipat itu adalah simbol produktivitas maksimal di Palestina dan jarang terjadi dan luar biasa. Ketaatan yang luar biasa mendapatkan hasil yang luar biasa juga. Di saat krisis kelaparan malah menabur benih. Dalam tahun itu juga dia mendapat hasil 100 kali lipat sebab dia diberkati Tuhan. Jadi pada saat saudara pergi ke tempat yang kelihatannya kering, tidak ada buahnya, apakah di pekerjaanmu, di usahamu, di hubunganmu, jangan langsung patah semangat. Kita punya Tuhan yang menghasilkan mata air di tengah-tengah padang gurun. Kita adalah keturunan Ishak, pewaris janji Tuhan. Apa yang sudah diwariskan atau diberikan kepadamu oleh Tuhan, tidak ada siapapun yang bisa mengambilnya. Mulai taat dan dengar-dengaran apa yang Tuhan mau saudara lakukan dalam hidupmu. Krisis yang terakhir, yang keempat yang dialami Ishak adalah pada saat dia diusir dari Gerar dan hak sumur air. Orang Filistin itu iri dengan Ishak karena dikatakan di negeri asing dia menjadi kaya, kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Sumur-sumur yang awalnya digali oleh bapaknya Abraham ditutup oleh orang Filistin. Raja Filistin Abimelek ini sampai mengusir Ishak dari Gerar karena dikatakan dia menjadi lebih berkuasa daripada mereka. Akhirnya Ishak menggali sumur-sumur yang ditutup itu. Sumur pertama yang ditutup oleh orang Filistin itu akhirnya digali tapi menimbulkan pertengkaran. Orang Filistin klaim ini punya mereka. Abraham yang menggali dan membuat teknologi sumur ya, tapi orang Filistin bilang ini tanah kami, ini punya kami. Sumur itu kepunyaan Abraham, tapi Ishak gak mau cari ribut. Kemudian dia gali lagi sumur kedua yang ditutup, kemudian bertengkar lagi dengan orang asli di Gerar. Akhirnya dia pergi rada jauh dan menggali lagi sumur di sana yang ketiga. Kalau saudara wondering kenapa sih meributkan sumur air? Pada zaman itu sumur adalah simbol prosperity, simbol kemakmuran. Zaman sekarang mungkin simbol kemakmuran itu lewat kendaraan, daerah rumah. Tapi zaman dulu salah satu simbol kemakmuran adalah siapa yang punya sumur air. Karena suplai air yang banyak biasanya itu melalui sumur. Dan untuk membuat sumur itu nggak mudah. Diperlukan pengetahuan hidrologi untuk tahu lokasi tanahnya, kemampuan untuk menggali, dan tahu teknologi saluran air. Biasanya ada kontrak untuk memutuskan hak air atas sumur itu. Jadi dua sumur yang pertama yang diributkan itu sebenarnya sudah ada kontrak hak air oleh Abraham dengan Raja Abimelek. Ishak di waktu krisis ini diperlakukan tidak adil, tapi dia tetap percaya Tuhan akan tetap menolong dia. Di Kejadian 26 ayat 22, kita baca sama-sama. Kemudian dia pindah dari situ dan menggali sumur yang ketiga. Kali ini tidak terjadi pertengkaran. Karena itu Ishak menamakan sumur itu kebebasan. Katanya, sekarang Tuhan telah memberi kita kebebasan untuk tinggal di negeri ini dan kita akan menjadi makmur di sini. Versi Amplified-nya. And he moved away from there and dug another well. And for that one they did not quarrel. He named it Rehoboth, room, saying, from now the Lord has made room for us and we shall be fruitful in the land. Pindah dari situ. Kadang Tuhan akan membuat sesuatu untuk membuat saudara bergerak. Tuhan punya hal lain yang harus dikerjakan supaya saudara bergerak. Purpose atau tujuan hidupmu tidak selesai pada saat engkau menikah, engkau mendapatkan rumah impian, mobil impian, bisnismu mulai expand menjadi beberapa cabang atau karirmu semakin naik. Masih ada hal lain yang harus dikerjakan karena engkau menjadi terlalu nyaman. Gali sumur yang pertama, kadang situasi tidak berjalan seperti yang kau pikirkan. Gali yang kedua, kadang kita harus kehilangan sesuatu.
Gali lagi yang ketiga. Akhirnya, seperti Ishak katakan, Tuhan memberi saya kelonggaran, memberi saya ruang, gak ada yang ribut lagi. Kita gak ngerti kalau Tuhan punya lebih banyak. Semua yang sudah saudara invest, semua yang hilang, tidak akan sebanding dengan berkat yang Tuhan punya buat kita. Asal kita tetap berjalan sesuai dengan firman. Made room atau membuat ruang. Made room itu juga berarti perluasan. Mungkin sebelumnya ada area yang harus diperbaiki, yang membuat hidup kita tidak maksimal di dalam Tuhan. Mungkin keadaan sekarang membuat kita bisa menata ulang kehidupan kita. Sekarang Tuhan membuat ruang bagi saudara dan saya untuk menjadi berbuah. Mulai sekarang saudara bisa beriman. Sekarang Tuhan sudah membuat perluasan bagi kita untuk berkembang dan berbuah. Setelah menggali sumur yang ketiga, Ishak pergi ke Beersheba dan Tuhan berfirman kepada dia di sana. Ishak pasti berpikir, tempat ini tempat di mana Tuhan mau dia menetap dan dia mulai menggali sumur lagi. Pada hari yang sama, Raja Abimelek dari Gerar yang baru saja mengusir dia, repot-repot datang ke sana untuk menemui Ishak. Karena dia takut Ishak itu adalah orang yang diberkati Tuhan. Raja Abimelek berkata, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Baiklah kita mengadakan sumpah setia bahwa engkau tidak berbuat jahat terhadap kami seperti kami tidak mengganggu engkau. Dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Di Kejadian 26 ayat 28 sampai 29. Kemudian Ishak menjamu mereka makan, minum, dan bahkan boleh nginep di tendanya, raja dan para tentaranya. Dalam satu hari setelah Ishak pergi karena diusir, dia tetap menggali dan memaafkan musuhnya, bahkan menjamu musuhnya. Hambanya kemudian memberi kabar bahwa sumur keempat yang mereka gali itu sudah ditemukan sumber air. Kali ini nggak ada yang protes. Seberapa lama saudara merespon pada waktu krisis menentukan seberapa lama saudara akan menang. Kita belajar melalui Ishak. Di saat krisis, menit ketaatan kita akan membuat kita lulus uji. Kita tahu Tuhan akan menyediakan terlebih di saat krisis. Pada saat kita masih memberikan korban bakaran kita kepada Tuhan. Di saat krisis, jangan tunda doa kita dan percaya akan kuasa doa. Di saat krisis, ada tahun di mana kita harus taat dan lakukan apa kehendak Tuhan walaupun sulit. Dan yang terakhir, ada hari di saat krisis kita bergerak sesuai kehendak Tuhan. Terus menggali, cari tahu apa kehendak Tuhan dalam hidupmu. Dan usahakan mencari damai walaupun diperlakukan tidak adil. Izinkan saya berdoa untuk saudara. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami masih bisa beribadah. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk semua tangan yang terangkat agar mereka bisa melewati masa krisis ini dengan kuat. Biar Kau yang memegang tangan anak-anak-Mu ini sekarang Kau sertai pekerjaannya, usahanya, kesehatannya, pelayanannya dalam tangan perlindungan-Mu. Berdoa agar mereka tetap bisa berbuah di masa krisis dan memberi ruang kepada Tuhan untuk bekerja melalui hidup mereka. Bagi saudara yang belum pernah mengaku Tuhan sebagai juru selamat atau ingin rekomitmen kembali dengan Tuhan, bisa ikuti doa saya. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan pelanggaranku. Saya menerima Engkau Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Raja dalam hidupku. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.